pertanyaan berikutnya, masa sih lu berjoget-joget ketika situasi di lapangan itu tidak membolehkan kita berjoget atau bergembira? Kau anggota DPR loh. Saya melihatnya untuk 2029, saya hampir bisa memastikan antara presiden dengan wakil presiden itu tampaknya tidak akan bersama lagi. Menurut abang, siapa ini aktor intelektualnya dalam demo-demo ini? Kan abang juga pasti sering ditanya tuh. Relevan gak sih sebenarnya pertanyaan itu? Jadi, nah ini juga, ini sebetulnya demonstrasi ini apakah ada kaitannya dengan ujungnya ya, surat Purnawirawan tentang evaluasi posisi Wapres? Karena kan dia kirim surat lagi tuh kemarin. Nah dalam hal ini orang bertanya tentang Gibran kan, sudah ada nama, itu sudah banyak itu kan. Ditanya apa, jawabnya apa. Kalaupun menjawab itu levelnya itu dari 1 sampai 10 itu levelnya itu 1,1 paling. Kepada anggota DPR, para anggota DPR yang terhormat, jika tak bisa menunjukkan elegansi pikiran sebagai politisi negarawan, setidaknya tunjukkan gerak tubuh yang menghormati kesulitan rakyat yang memilih kalian. Sungguh heran, hal seperti ini pun kalian tak paham. Kita masih sama Bang Akbar Faisal. Jadi tadi kan saya bilang pada saat kita ngobrol di sini itu teman-teman buruh tuh mau demonstrasi. Jadi, nah ini juga, ini sebetulnya demonstrasi ini apakah ada kaitannya dengan ujungnya ya, surat Purnawirawan tentang evaluasi posisi Wapres? Karena kan dia kirim surat lagi tuh kemarin. Jadi ada surat kedua lagi. Gimana menurut Bang Akbar? Larinya nih kemana? Saya tuh mempelajari juga ini ya. Agak unik sih bagi saya. Karena ada 2 elemen yang sering berdemo itu menyatakan tidak terlibat. Setidaknya sebelum kita ngambil kabar ini. Yang pertama adalah koalisi mahasiswa perguruan tinggi. Yang kedua koalisi buruh. Jumur ngomong tuh, gue nggak ikut tuh. Pasukan gue nggak ikut. Bahkan kan mesra betul hubungan antara buruh dengan Pak Prabowo kan? Iya, makanya ini unik. Perlu kita pelajari. Tentu saja teman-teman atau aparat intelijen itu pasti sudah bisa membacanya. Tetapi kita sebagai kaum para kambing-kambing ini kan bisa mendeteksi bahwa memang ada sesuatu yang sedang berjalan di tingkat elit yang tampaknya ini adalah apa ya, bergulir ya. Kita tunggu ujungnya seperti apa. Tapi betul kata lo bro. Nggak kan gini lah, marilah kita connecting dots ya. Koni bilang, nampaknya Pak Prabowo cuma 2 tahun. Gua nggak tahu itu dia asal ngobrol doang atau emang karena info, tapi pernah ada info itulah, kita lihat. Terus kemudian hubungan Pak Prabowo dengan buruh dekat, otomatis juga dengan mahasiswa juga cukup dekat. Tapi terus kemudian ada demo yang terus berulang gitu ya. Bahkan sebelum ini juga ada demo yang menurut gue justru lebih kacau, lebih scattered gitu ya, titiknya terlalu banyak gitu. Hari ini ada berapa titik tuh? Hari ini ada di DPR, kemudian mereka akan gerak ke istana, jadi di Patung Arjuna lah seperti biasa itu. Betul. Nah maksud saya ini apakah memang ada skenario yang kita nggak tahu setinggi apa gitu? Kan kalau connecting the dots itu kan kita cuma bisa connect gosip-gosip aja itu kan nggak ada yang, kalau selama belum ada yang terbukti kan gosip tuh. Nah Bang Faisal melihatnya gimana? Nanti kita masuk ke ranah demokrasi kita hari ini dan lain-lain. Tapi kalau menurut lo gimana tuh Bang? Tentu saja ada banyak analisa seperti itu ya. Ada yang berbasiskan pada data, ada yang cocok logi ya. Anggaplah kita ini sok tahu. Anggaplah kita ini cocok logi. Meskipun cocok loginya kita itu sedikit mungkin ada basis informasinya ya. Mengatakan bahwa memang realitasnya di lapangan, relasi antar elit ini, dalam hal ini kita bicara tentang Solo dan Hambalang ya, Kertanegara itu
kita bisa membaca ujungnya di mana nih. Berhubungan dengan 2 tahun dan segala macam itu sudah masuk pada bagian itu. Dan akhirnya kan akan ada 2 kan yang akan kita tuju di dalam relasi kekuasaan yang dalam. Betulkah kata orang itu termasuk dari Koni Rahakundini Bakri mengatakan hanya 2 tahun, dan selanjutnya adalah kalau ternyata lewat dari situ untuk memenuhi kesepakatan politik tanda petik yang katanya tersimpan di kotak Pandora itu masih akan sama di ujungnya. Saya membacanya untuk yang 2 tahun itu kita bisa perdebatkan. Oke. Karena begitu banyak varian informasi di situ. Tetapi kok saya melihatnya untuk 2029 saya hampir bisa memastikan antara presiden dengan wakil presiden itu tampaknya tidak akan bersama lagi. Oke. Tapi akan maju juga wakil presiden seperti JK versus SBY waktu itu. Kalau melihat persiapan-persiapan baik yang tidak terlihat maupun yang sangat tidak terlihat, itu arahnya ke sana. Tapi kan kalau gampang membacanya kok, kan orang-orangnya bisa kita identifikasi. Tapi kalau gua mereview ke pidatonya Pak Jokowi pada saat Kongres PSI, itu dia bilang bukan 2029 tapi 2034. Sehingga justru terawangan politik saya nih, Bang Akbar, mohon maaf kalau saya salah nih ya, tapi ini namanya terawangan politik kan boleh aja. Anak emasnya Jokowi itu Kaisang, bukan Gibran. Karena dia ditempatkan dalam sebuah perjalanan politik yang lebih matang dibandingkan Gibran. Bahkan kan Kaisang saat ini sejajar posisinya dengan Megawati, dengan Surya Paloh, dengan Prabowo, dengan Bahlil, Zulkifli Hasan dalam posisi ketua partai politik gitu. Kalau di 2029 Abang mengatakan akan berpisah, ini kan seperti menurut saya agak berlawanan dengan apa yang disampaikan Jokowi secara tersirat ya pada saat Kongres PSI. Itu kan dia bilang nggak usah tergesa-gesa, bukan 2029, 2034. Walaupun konteksnya PSI waktu itu, tapi saya bisa baca lain gitu. Gimana Bang? Nah itu kan boleh-boleh saja maunya bapaknya seperti itu kan. Kalau mau, atau mungkin sekaligus mengajukannya berhadapan-hadapan calon presiden Gibran dan calon presiden Kaisang kan, terserah dia lah. Katanya maksud gue di 29 itu kalau Gibran berpisah dan kemudian misalnya maju melawan Pak Prabowo, modal apa yang dia miliki? 11.000 di kantong bapaknya, 11.000 triliun belum pernah keluar itu Bang. Iya, ngajak nakal nih. Gini, saya setuju ketika orang mengatakan jangan anggap remeh Pak Jokowi untuk hal seperti ini. Iya. Pak Jokowi itu orang yang menyadari betul bahwa ratusan juta manusia Indonesia itu gampang terpesona, gampang jatuh cinta, gampang terharu, dan gampang kasihan. Itu yang dimobilisasi rasa itu. Hati-hati loh. Saya adalah saksi mata yang gerakan kampanye lempar-lempar baju dari mobil itu kan ketika kami dari perjalanan kampanye itu di Jawa Tengah dari Klaten ke Solo melalui kalau nggak salah Kudus atau Klaten, lupa saya, tengah malam itu lempar-lempar. Kalau Klaten Solo masuk akal tuh, dekat soalnya. Iya, itu dia itu. Saya dulu kan waktu itu kan berbulan-bulan saya bersama dengan beliau kan gitu. Beliau sangat memahami itu. Nah, apa hubungannya dengan maju atau tidak? Masih banyak loh orang yang menyukai beliau. Itu sah saja. Oh benar. Itu adalah modal sosial yang luar biasa. Nah, sekarang tugas orang seperti saya, Hensat, untuk karena kita punya banyak informasi dan pengalaman, buka mata orang-orang bahwa itu tadi yang saya sampaikan di sebelah tadi, cintailah secukupnya, bencilah secukupnya pula. Dibawa dalam format bahwa oke, cinta itu apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kemudian Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Indonesia lebih baik di masa depan itu siapa? Anak-anak kita. Jangan pikirkan diri kita. Atau juga bencilah secukupnya. Jangan sampai karena kita terlalu membenci hingga kemudian kita lupa tentang kebaikan-kebaikan. Tidak bagus juga bagi anak-anak kita.
Indonesia yang bermartabat tidak akan bisa kita dapatkan dengan itu. Kembali ke laptopnya Hensa tadi, saya meyakini betul secara hitung-hitungan politik yang gampang terharu dan terpesona tadi itu Pak Jokowi tahu. Nah sekarang hitung-hitungan politiknya nih, hitung-hitungan kekuatannya nih, pintu mana? Pintu mana? Tentu saja kan tidak mungkin kalau hanya satu partai saja. Menurut undang-undang hasil putusan Mahkamah Konstitusi, PSI bisa sendiri. Kalau lolos verifikasi. Kalau lolos verifikasi, dan saya pastikan itu tampaknya lolos nih, gitu kan? Oke. Tapi kemudian apakah secara kekuatan itu bisa memobilisasi dukungan besar berhadapan dengan kelompok partai banyak? Bisa ya, bisa tidak. Kalau berdasarkan hitungan logik kita agak sulit karena kan partai-partai punya masa juga kan gitu. Tapi kalau menggunakan logika gampang terharu tadi itu, wah berat bro. Mesti banyak orang seperti itu. Ya, dan Pak Jokowi hafal betul bahasa rakyat. Oh sangat. Yaitu bansos dan BLT kan. Dia memahami betul itu. Betul. Makanya dia mungkin akan bisa comeback lah. Iya betul itu. Nah, tapi sekarang ini kenapa rakyat tuh sepertinya mudah marah, Bang? DPR joget-joget marah. Ojol-ojol juga marah. Kenapa mereka gampang marah ya sekarang? Harapan yang terlalu lama diabaikan itu bisa membuat orang jadi senewan loh, bro. Apa itu, Bang? Harapan saya, kita di sini berharap bahwa negara ini maju selangkah, tapi ternyata mundur selangkah. Kemudian dijanjiin lagi kita akan maju 2 langkah, ternyata mundurnya 3 langkah. Ya kan? Kenapa sampai maju? Harapan. Kenapa mundur? Ternyata realitasnya tidak seperti itu. DPR misalnya. Aku kan masih ingat kan saya pernah jadi anggota DPR? Iya, kan 2014 itu kan? 2009, 2011. Nah, 2 periode kan. 2 periode lagi kan? Iya. Menurut lo, gue lumayan ya? Lumayan loh. Lumayan, ya? Lu lumayan tercapture lah. Oke. Makanya kan heran kok waktu itu nggak jadi menteri. Udah ditanya tapi udah ditanya. Ini lah kadang-kadang. Nah, jadi harapan itu tadi. Nah, sekarang Hensat menggunakan kata marah. Nah, ini menjadi tidak sederhana. Kemarahan yang tidak dikelola itu bisa menjadi beringas. Maka sebenarnya inilah saatnya bagi para penyelenggara negara untuk mulai mendengarkan. Cara mendengarkan bagaimana? Ya mungkin lewat media sosial. Makanya kemudian jangan malah jadi antipati ketika ada kritikan di media sosial. Memang ada banyak sih. Saya itu bro ini di media sosial ya, terutama di X ya. Aku nggak peduli lah. Kalau ada orang mengkritik sudah kasar sifatnya ad hominem gitu ya. Saya black, saya langsung blok gitu ya. Tetapi untuk kritikan yang berbasiskan data didengerin. Kritikan dari forumnya Hensat ini yang semakin wah ini didengerin dong. Mungkin juga dari forum-forum saya ya. Nah, tapi kritikan yang tidak perlu yang sifatnya tidak memberikan jalan keluar, hanya sekedar teriak-teriak saja ya abaikan sajalah. Kembali ke soal kemarahan itu nggak boleh kita abaikan, bro. Saya yakin betul, katakanlah kita bicara DPR, saya yakin betul banyak formula yang bisa dipakai. Tidak dengan cara melumuri tembok pintu dan atau semakin membangun tembok. Ada juru bicara sebanyak 580 orang di DPR. Juru bicara kenegaraan secara garis besar dan juru bicara DPR secara ukuran kecil. Suruh berbicara. Berbicara dengan logika yang bisa dipahami oleh rakyat. Rakyat bicara tentang MBG, mengkritik MBG. Ada tuh banyak juru bicara di sana, terutama di komisi yang berhubungan dengan MBG itu komisi berapa ya? Itu tuh suruh bicara. Satu komisi sekarang kurang lebih 50 orang itu bisa membahasakan itu. Nah, bahasa itu bisa dalam bentuk dukungan kepada pemerintah, bisa dibahasakan dalam bentuk kritikan bagi pemerintah. Tidak apa-apa. Kenapa sih kita harus selalu sewarna di dalam bersikap? Tidak bagus itu. Bangsa yang terlalu memaksakan satu warna nggak bagus. Mana ada lukisan saya lihat di luar tadi itu. Kenapa jadi bagus? Karena di situ ada 2 hal, garis dan warna.
Dengan itulah kemudian lukisan menjadi bagus. Bangsa ini bisa menjadi bagus kalau antara pikiran satu orang dengan pikiran yang lain itu menjadi warna kebangsaan dan dikelola dengan benar. Saya tidak pernah percaya kita menuju masa depan kalau hanya satu warna gitu. Dalam demo itu pertanyaan yang biasa ditanyakan teman-teman jurnalis ke kita itu kan, menurut abang siapa ini aktor intelektualnya dalam demo-demo ini? Kan abang juga pasti sering ditanya tuh. Relevan gak sih sebenarnya pertanyaan itu? Bahwa setiap demo itu ada aktor intelektualnya, ada sponsornya, ada penggeraknya, relevan ya sebetulnya? Relevan jika kemudian ternyata demo itu anarkis. Harus ada yang bertanggung jawab dong. Oke. Tapi menjadi tidak relevan kalau isunya yang dibawa itu adalah logik. Nggak gampang memobilisasi orang itu. Jangankan 100 orang, 1000 orang, apalagi 100.000 orang. Memobilisasi 16 orang karyawannya Hensa di sini saja itu nggak mudah loh. Apalagi tanggal-tanggal begini, bro. Pusing kepala itu. Ya, kan gitu. Nah, maka mau tidak mau itulah gunanya kita sebagai sebuah bangsa. Seorang Hensat atau Akbar Faisal berteriak, wahai pemerintah, dulu ketika undang-undang TNI itu, saya bersikapnya di podcast saya. Wahai pemerintah, jangan hanya fokus pada 3 pasal yang menjadi fokus dari revisi undang-undang ini. Ada pasal 65 yang harus diperhatikan. Apa itu? Ketika para personel militer yang ditempatkan di non-struktural ini mengabdi, bagaimana kalau dia melakukan katakanlah tindak pidana, dibawa ke pidana umum atau pidana militer? Karena di situ di pasal 65 itu tidak dijawab. Nah, seperti itu didengarin dong. Tapi kalau kemudian ada juga kritikan yang katakanlah misalnya pemerintah sudah melakukan yang terbaik tapi ternyata tetap dikritik juga, kan ada ruangnya juga. Wah, ternyata orang ini udahlah kita abaikan dulu. Maka mau tidak mau menurut saya organisasi pemerintah ini kan besar banget nih. Anggarannya juga besar. Harusnya itu bersinergi. Jangan ada menteri yang menari sendiri tanpa ini lu mau kemana sih sebenarnya kan gitu. Jadi ketika presiden nantinya ketika ini harus mengambil tindakan katakanlah reshuffle, ya siap-siap aja lu. Ya kan? Atau lu mau tanya menteri siapa yang mau kena reshuffle? Ya, siapa? Nah inilah. Nggak usah. Nanti aja. Yang lain. Gini aja bang. Misalnya, saya sebetulnya pengen banget ngomongin trust publik kepada pemerintah itu. Kok kelihatannya makin lama makin turun gitu. Kemarin Maman cerita di sini, Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. Gue bikin program Sapa UMKM, itu bagus bro untuk melindungi UMKM, memberdayakan UMKM. Tapi begitu gue ngomong, langsung ada nyinyir, ini mau ngelis UMKM buat apa? Mau ditarikin pajaknya? Masa pedagang kaki lima ditarik pajak? Itu kan sebuah respon yang gue nggak percaya sama pemerintah. Terus saya juga kemarin kasih contoh KAI, Gambir. Kalau kita mau naik kereta jarak jauh, kita mesti face recognition tuh. Kalau nggak mau face recognition, lo masuknya gerbangnya agak jauh, pakai KTP. Nah orang lebih banyak yang memilih itu, tapi gue nggak tahu ya, mungkin kondisinya berubah sekarang. Tapi waktu itu saya lihat orang lebih banyak yang nggak usah bikin face recognition lah. Kita pindah aja, pakai KTP aja seperti manual biasa gitu. Mau diapain muka kita? Nah itu kan lagi-lagi tentang kepercayaan publik. Ada apa sebenarnya sih? Kenapa publik tuh nggak percaya kepada pemerintah? Tapi apakah baru kali ini publik nggak percaya pemerintah? Atau memang dari zaman Jokowi juga sudah begitu? Tapi jawab pertanyaan pertama saya dulu bang. Kenapa? Ada apa? Ada fenomena apa kok nampaknya publik sering sekali tidak percaya kepada pemerintah? Wah, bukan hal yang baru bro. Kalau pemerintah itu tidak dipercaya. Ada tuh fenomena yang menarik tuh. Di Venezuela ya. Hugo Chavez itu terpilih secara demokratis tahun 99 kalau saya nggak salah. Tapi hanya butuh 2 tahun. Dia menjadi musuh bangsa. Dia rusak demokrasi yang dimana dia lahir dari situ. Apa intinya berhubungan dengan kalau rusak ini? Demokrasi jauh amat Venezuela bang. Lah ya makanya saya mau bawa ke sini. Maksud saya begini. Adalah tidak mudah menjadi pemerintahan. Makanya kan setiap pilpres itu kita bertarung setengah mati ya. Hensat membela siapa, saya membela siapa, kita tarung. Itulah pentingnya pertarungannya di gagasan, bukan soal lu pernah apa gitu kan. Nah, jangan dibawa ke wilayah personal.
yang melelahkan pertarungan itu kalau dibawa ke pribadi ya. Atau minat. Di gagasannya. Kenapa apa hubungannya dengan pertanyaan ini adalah agar kemudian kita bisa mengidentifikasi lo Presiden yang terhormat Presiden Henry Satrio, dulu Anda berjanji seperti ini, kenapa ternyata tidak melakukannya? Atau Anda memang melakukan sesuatu tapi tidak sejalan dengan logika yang terbangun dari rencana awal Anda. Maka kemudian ketika orang marah dan tidak percaya seperti pertanyaannya, wajar. Yang perlu kita ajarkan melalui forum-forum Anda seperti podcastnya Hensat ini adalah mulutmu harimaumu loh. Ketika kau berjanji maka berpikirlah untuk melakukan itu. Hari ini kan kita marah sama Jokowi karena itu. Karena apa yang dijanjikan setidaknya pada awal-awal ketika saya masih bersama dengan beliau dulu yang diskusi yang di luar tadi itu tidak dilakukan, malah melakukan sesuatu yang terlalu jauh, memikirkan tentang penambahan masa jabatan lah atau 3 periode lah segala macam, mengajukan anaknya Ibu kota negara baru. Dalam hal anak ya, dalam hal apa sih namanya itu dinasti itu, saya tidak akan pernah bisa memberikan permakluman. Saya udah cerita tadi bos, lu anak guru, gua anak tentara, pangkat rendah pula. Itu masa kita hanya akan menjadi seperti itu terus? Saya berusaha mencari uang untuk menyekolahkan anak saya agar kemudian level keluarga kita menjadi lebih baik dan orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang baik. Hati-hati loh, bicara sama anak saya yang kajiannya tentang politik, hati-hati loh, dia sangat tajam. Tapi kan kemudian ketika ada orang yang nggak ngerti apa-apa menjadi jabatan yang sangat prestisius, memimpin kita sebagai sebuah bangsa, wajar dong kalau orang marah. Nah terus apa yang masa depan apa yang you tawarkan ke gua di saat ketika kamu ditanya tentang sesuatu, ditanya apa, jawabnya apa? Kan gitu ya. Nah dalam hal ini orang bertanya tentang Gibran kan, sudah ada nama, itu sudah banyak itu kan. Ditanya apa, jawabnya apa? Kalaupun menjawab itu levelnya itu dari 1 sampai 10 itu levelnya itu 1,1 paling. Jangan pernah berbicara tentang kredibilitas pemerintahan ketika you tak mampu menjelaskan pikiranmu sesuai dengan jabatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kamu. Orang seperti Hensat, jadi menteri, mau tidak mau saya harus dukung, Bu. Setidaknya pada 1-2 bulan pertama gue lihat nih, Hensat benar nggak? Tapi kalau ternyata benar terus gue dukung, tapi udah mulai belok-belok gue hajar loh. Kan begitu. Sesimpel itu kok negara ini. Itu maksud saya bro. Nggak tahu, ini menyenangkan jawaban? Cukup. Tapi sebetulnya saya harus jauh lebih baik bos, kan kopinya enak. Oh iya, kata Pak Prabowo ini, kopi ini bikin pintar. Pak Prabowo ngomong gitu. Tapi apa sih sebenarnya tuntutan rakyat itu? Bayangin orang joget-joget marah rakyat. Apa sih sebetulnya yang benar-benar dituntut itu? Saya juga bersikap soal joget-joget itu. Masa sih tidak bisa menunjukkan kegirangan? Enggak, gini. Masa sih tidak boleh menunjukkan kegirangan atau kesenangan yang biasanya digambarkan dengan joget-joget gitu kan? Masa nggak boleh? Tapi itu kan koma. Pertanyaan berikutnya, masa sih lu berjoget-joget ketika situasi di lapangan itu tidak membolehkan kita berjoget atau bergembira? Kau anggota DPR loh. Ada banyak gugatan di bawah, ada banyak pertanyaan di bawah. Tapi kau berjoget, maka kemudian dihubungkan dengan pernyataan, lu bergembira di atas penderitaan kau. Itulah orang membuat marah. Makanya saya tulis di X saya, mengatakan gini, apa? Saya bacain ya. Supaya jelas ini bro, supaya terukur barang ini. Karena saya bersikap itu di X saya, sikap politik saya itu ada di X. Saya bilang begini ini, kepada anggota DPR, para anggota DPR yang terhormat, jika tak bisa menunjukkan elegansi pikiran sebagai politisi negarawan, setidaknya tunjukkan gerak tubuh yang menghormati kesulitan rakyat yang memilih kalian. Sungguh heran, hal seperti ini pun kalian tak paham. Dulu abang paham. Saya merasa paham. Ini premis saya bang ya. Nostalgia romantisme zaman Jokowi itu kan kelihatan tuh buat rakyat. Begitu susah dikasih BLT, begitu susah dikasih bansos. Sekarang ada efisiensi. Tapi saat ini rakyat susah
berat ekonomi kan, ada fenomena Rohana Rojali dan lain-lain, itulah yang sering sekali dibantah oleh pemerintah. Lagi ditunggu itu BLT Bansos, denger ada tunjangan yang naik gitu di DPR. Jadi orang mungkin berpikir, Itu dia tuh. lu gua lagi pengen nungguin BLT, itu BLT nggak datang-datang, taunya lu pakai buat tunjangan ya. Mungkin itu premis itu masuk akal. Masuk akal banget. Nah ini soal BLT itu adalah proyek pendidikan kebangsaan yang tidak bagus. Iya, Mang. Saya termasuk orang yang tidak setuju itu. Yang ternyata dalam perkembangannya itu dimobilisasi menjadi gerakan politik. Maka cinta orang kepada Jokowi itu menjadi puncak. Makanya kan selalu ada survei mengatakan, ini Pak Jokowi ini disukai nih. Oh, luar biasa. Tidak pernah ada presiden seperti itu. Lah ini disukai kok menjadi pahlawan dengan BLT. Meskipun jumlah BLT itu sama sekali tidak signifikan untuk mengubah taraf hidup seorang rakyat di bawah kan gitu. Tapi kan setidaknya ada kebaikan di situ, kebaikan semu gitu. Nah itu satu hal. Yang kedua adalah itu tadi betul kata Hensa. Gue menunggu nih, tapi lu kasih gue kayak gini-gini gimana sih? Jadi sekarang saya bawa pada konteks pemerintahan ini. Saya tidak sedang membela Pak Prabowo. Ada banyak yang harus diperbaiki dari pemerintahan itu. Tetapi saya yakin akan banyak kritikan ketika ada orang yang mengatakan gini. Kan yang diwarisi oleh pemerintahan Pak Prabowo ini adalah kebijakan-kebijakan yang kemudian ternyata berdampak bagi dia gitu ya dari Pak Jokowi. Contoh misalnya IKN. Oke? Contoh misalnya sekarang ini saya lagi sambil duduk di sini terima data nih. Kereta cepat. Triliunan, ratusan triliun. Nah, itu dia. Nah, ruginya. Kita sih berharap sebenarnya kalau ternyata memang lembaga penegak hukum mau melakukan sesuatu yang besar, masuk pada yang seperti ini. Ya oke, namanya korupsi kan tidak ada besar, tidak ada kecil, sama aja perilakunya. Tapi yang langsung berhubungan dengan kita itu dong. Masuk sidik itu yang namanya kereta cepat. IKN. Sudah ada suara dari beberapa lembaga bahwa ternyata di IKN itu ada banyak proses yang tidak transparan dan malah sudah indikasi korupsinya ada. Masuk ke sini. Jangan yang urusan 200 juta, 300 juta. Sekali lagi saya katakan, korupsi itu tidak soal jumlah. Iya setuju kita. Tapi ini kan soal dampak. Berapa kerugian negara atau beban negara yang ditanggung dari bus itu setiap tahun? 100 berapa belas juta gitu. Itu kerugian yang kemarin saya baca tuh yang KAI ngomong tuh. Berapa triliun? 2 triliun Setiap tahun yang dibayar ditanggung KAI. Oh, hutangnya, iya. Nanti kita cek ya berapa tuh. Itu dia tuh. Nah, seperti itu tuh. Atau proyek-proyek yang lain lagi, di mana kemudian itu membuat pemerintahan ini harus melakukan bypass anggaran. Itu 118 triliun kalau nggak salah kemarin itu kan. Bebannya itu makanya direktur KAI yang masih baru itu dia dengan polosnya bicara itu gitu. Itu menurut gue sih polos tuh. Dia baru diangkat kan. Terus dia main ngomong gitu aja. Jadi tolong kami diberikan ini ada di DPR lah itu dia ngomong. Mungkin habis itu kan baru kenapa gue ngomong kayak gitu? Ngomong kayak gitu dasarnya orang polos banget kan itu diliput media kan. Makanya itu sekarang hangat kan. 118 triliun tuh banyak banget Pak. Oh sangat banyak. MBG saja untuk tahun kemarin itu kan cuma 71 triliun. Sekarang memang naikkan jadi 400 ya. Iya. Itu luar biasa tuh. Ini sebenarnya bro, kalau boleh saya sarankan, ini saya dapat tadi data tentang APBN 2026. Dari baca. Iya, saya harus baca juga itu. Iya, nanti kita baca. Itu penting karena itu menyangkut dengan kita, bro. Iya, dilihat itu nanti kira-kira ekonominya akan sampai mana. Tentang 5,12%. Yang ternyata kalau kata Tempo ada variabel yang ditambahkan di situ supaya 5,12%. Nah, saya ngobrol dengan beberapa wamen waktu itu saya bilang, lo kalau mau nambahin variabel year sebelumnya lo hitung ulang pakai variabel yang sama. Betul. Jadi apple to apple, jangan lo tambahin variabel yang sekarang tapi yang lalu ada tambahin variabel. Kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang ya itu tadi kenapa orang setidaknya pada level tertentu kelompok tertentu marah dalam hal kebijakan ini karena menganggap kita bodoh gitu loh. Iya. Kan gitu ya. Oh headshot gitu loh, jangan main-main dengan
Bang Akbar nih kan udah mau selesai. Tadi kita sempat sebut Kaisang, Gibran, kata Bang Akbar juga akan bersaing. Bisa saja nanti dia bersaing sebagai calon presiden gitu ya. Sehingga Iya. membuat orang kebingungan nih, Iya. anak Jokowi yang mana. Tapi kan ada anak-anak presiden lain seperti Mbak Puan, Mas AHY yang juga katanya bersiap gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita akan sampai kapan kita akan terkungkung dengan nama-nama yang sudah pakai jaket orang tuanya dalam berpolitik? Apakah kita tidak bisa menerima orang-orang seperti Jokowi lagi? Ya, Jokowi kan waktu itu kita Iya, persepsikan Jokowi dalam bentuk lain lagi. orang yang seperti Iya. kita, yang adalah kita gitu ya, kemudian jadi presiden, makanya kita pilih, bukan dari elit gitu. Tapi sampai kapan kemudian kita akan terpaku dengan nama-nama yang sudah menggunakan jaket orang tuanya dalam politik? Wah, ini pertanyaan berat ini. Ini harusnya satu episode lagi nih. Nah, ini berbicara tentang bagaimana Kesempatan politik kan. kesempatan politik adalah ujungnya, tapi awalnya itu adalah rekrutmen politik itu tadi. Ya mau apa lagi bro? Baru sampai di sini kita. Ya. Realitasnya ada pikiran seperti itu. Dan Hensat kan tahu tuh, saya mengembangkan sebuah algoritma politik dengan pendekatan AI itu memang sudah mencari nama-nama itu. Di situ ada AHY, di situ ada Mbak Puan. Mbak Puan, di situ ada Gibran, Mas Anies masih ada di situ, ya kan? Nah ini yang menarik nih, ada nama-nama baru juga. KDM muncul di situ, Andi Amran Sulaiman juga muncul di situ, muncul di situ ya. Untuk di tokoh militer itu ketemu nama Pak Kunto gitu. Tentu saja pada banyak banyak versi ya. Henry Satrio ada nggak sih? Henry Satrio belum ada tuh ya. Aku belum cek yang kemarin. Nanti Terakhir. tolong saya dikenalin sama IT-nya lah biar masuk. Pakai ordal. Nah, tapi apa yang abang lihat dari nama-nama itu? Itulah pentingnya forum-forum seperti ini, pendidikan politik. Kita tidak menolak orang baru, bro. Kita nggak menolak orang baru, karena saya yakin betul dari setiap orang itu ada pikiran yang bisa kita pelajari. Tapi kan harus terukur. Contoh misalnya, kita ditawarin oleh Gibran pada tahun 2024 itu. Makanya banyak orang menunggu pada saat debat itu kan. Iya. Tapi kan ternyata mengecewakan di situ. Artinya proses itu tidak muncul ujuk-ujuk begitu saja. Kalau Anda tidak memulai dalam kasus Gibran, kalau Anda tidak mulai mencintai ilmu pengetahuan, tidak mencintai buku, tidak mencintai pergaulan, tidak berbicara dengan banyak orang yang levelingnya memang koheren dengan tujuan menjadi seorang politisi, apalagi wakil presiden, maka terimalah gugatan itu. Nah, kembali pada nama-nama itu tadi, kita terima saja. Orang katakanlah misalnya Mbak Puan. Mbak Puan meskipun anaknya Ibu Mega, itu sudah berapa puluh tahun di dalam politik. Dia lama itu. Dia belajar lama, kan, dia dari bawah. Dia dari bawah. Yang gue nggak bisa lupa itu bagaimana Kak Taufik ya, bapaknya beliau. Ya jelek-jelek begini kita juga didikannya Kak Taufik gitu, gitu, Bang Taufik gitu. Atau Mas Anies, dia bertumbuh dari bawah. Atau KDM Deddy Mulyadi. Dengan seluruh kontroversinya, dia bertumbuh dari usia 27 tahun menjadi anggota DPR, bupati segala macam. Kita nggak bisa menghalangi itu, bro. Yang kita harapkan adalah you muncul di dalam perpolitikan kita dengan cara yang dengan cara yang natural. Dominan lah gitu. Iya, natural. You muncul dengan pikiranmu. Makanya Hensa tahulah sikap saya itu. Kalau you mau berteman dengan saya dalam konteks politik ya, you mau saya hargai dalam konteks politik, you mau saya berikan saya titipin harapan dalam konteks perwakilan dan mandat, yakinkan saya Anda orang yang layak untuk diberi mandat. Jangan you marah sama saya misalnya ketika saya nggak setuju dengan mandat yang diberikan kepadamu. Kenapa? Karena you tidak bisa meyakinkan saya you orang yang bisa diberikan mandat. Dan itu kan juga terjadi pada anggota DPR. Coba lihat, 580 orang anggota DPR itu. Berapa orang yang bisa bersikap? Kayak gini-gini loh bro. Makanya saya harus datang ke sini, ke forumnya Henry Satrio ini. Bagus sekali. Kita punya mendapatkan kepercayaan dari orang untuk berbicara dengan banyak orang. Oke. Kembangkan ini bro. Dan kepada para penonton saya ingin di sini bang. Ya, pemirsa,
saya hadir ke acara forum podcastnya Henry Satrio ini karena saya percaya bahwa forum ini menawarkan sebuah nilai, memberikan sebuah informasi dan mengajak kita untuk berpikir. Berikan ruang kepada forum-forum seperti ini karena ini adalah ruang pembelajaran. Seperti yang saya bangun di tempat saya di Akbar Faisal Sensor. Ini bajunya nih. Cuman barangkali sayang kalau ini kosong, ini harus diisi dengan iklan-iklannya. iklan-iklan. Oke. Oke, itu tadi teman-teman Bang Akbar Faisal. Terima kasih Bang ya sudah hadir di tempat kita. Ini setelah selesai ini marilah kita santap rebusan ini karena rebusan ini ternyata hangat dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana ini? Bukunya gua. Oke.